Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 16 judul tentang studi Al-Quran. Yang pertama itu tentang studi Al-Quran. Studi Al-Quran adalah ruang lingkup pertumbuhan dan perkembangan ulumul Quran. Adalah kumpulan ilmu yang membahas segala hal tentang Al-Quran. Dari yang pertama, ruang lingkupnya mencakup sejarah turunnya, penulisan, kodifikasi, cara baca atau qiraat hingga metodologi penafsirannya. Setelah itu perkembangannya dimulai dari fase lisan pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kemudian di fase pembukuan parsial di era tabi'in dan menjadi disiplin ilmu yang sistematis pada abad ke-3 Hijriyah oleh tokoh seperti Ali bin Abi Thalib. Setelah itu sejarah turunnya wahyu. Al-Quran diturunkan melalui 2 tahap, inzal dan tanzil. Inzal ini adalah turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, dan tanzil turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Yang ketiga, ilmu pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran. Pada zaman Nabi, hafal jantung dan tulisan di media sederhana seperti di kulit, di pelepah kurma, di batu, dan pada zaman Abu Bakar dikumpulkan menjadi salah satu mushaf. Satu mushaf atas usulan dari Umar bin Khattab karena banyaknya penghafal dan yang gugur pada perang Yamamah. Pada zaman Utsman dibuatlah standarisasi rasem seperti dialek supaya orang sama dialeknya yang kita kenal sebagai ras Utsmani. Yang keempat, qiraat Al-Quran. Qiraat Al-Quran adalah aliran dalam pelafalan Al-Quran dengan sanad yang langsung bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Syarat qiraat ini yang sah adalah sesuai dengan kaidah bahasa Arab, cocok dengan rasam Utsmani, dan memiliki sanad yang mutawatir atau sanad yang sahih. Setelah itu asbabun nuzul, mempelajari konsep historis mengapa sebuah ayat itu diturunkan. Tanpa ilmu ini seorang bisa salah memahami maksud ayat. Contohnya, ada ayat secara tekstual umum namun maknanya khusus karena alasan turunnya terkait peristiwa-peristiwa yang tertentu. Setelah itu munasabah Al-Quran. Apa itu munasabah? Munasabah ini ilmu yang membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah susunan yang mukjizat. Munasabah mencari korelasi antara satu ayat dengan ayat sebelumnya, antara nama surat dengan isi di dalamnya, sehingga Al-Quran dipandang sebagai satu struktur yang sempurna, yang logis, yang serasi di pikiran, di logika orang-orang umat Islam. Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, walaupun ia tidak di kota Mekah. Dan ciri-ciri ayatnya pendek, puitis, bahasanya keras, fokus pada kemurnian akidah dan kisah-kisah Nabi terdahulu. Setelah itu ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah ini adalah turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun Nabi itu di Mekah, seperti Nabi menjalankan ibadah haji wada, itu turun ayat. Ciri-cirinya ayatnya panjang, tenang, fokus pada hukum syariat pada waktu itu, ibadah atau muamalah, dan dialek dengan ahli-ahli kitab. Selanjutnya muhkam dan mutasyabih. Muhkam adalah ayat yang maknanya tegas dan tidak menimbulkan keraguan seperti ayat tentang halal haram. Mutasyabih adalah ayat yang maknanya hanya diketahui Allah dan butuh pendalaman seperti huruf mut'ah yang di awal surat, atau ayat tentang sifat Allah seperti alif lam mim, alif lam ra, yasin. Itu contoh-contoh surat mutasyabih. Setelahnya ijazul Quran.
I'jaz adalah melemahkan. Al-Quran adalah mukjizat karena tidak ada manusia yang mampu menandingi. Segi meliputi i'jazul lughawi, keindahan bahasanya, i'jazul ilmi, fakta sainsnya, dan i'jazul tahsyri', kesempurnaan hukumnya. Judul selanjutnya Aqsamul Quran, membahas gaya bahasa, sumpah qasam yang digunakan Allah bersumpah dengan makhluknya seperti wadduha wasyamsi waduhaha, untuk memberi penegasan taukid bahwa pesan yang disampaikan setelah sumpah itu adalah hal-hal yang sangat-sangat penting. Judul selanjutnya Qasas Al-Quran. Qasas Al-Quran ini adalah kisah-kisah yang di dalam Al-Quran, bukan hanyalah fiksi, bukan hanyalah cerita-cerita belaka, tetapi ini untuk bertujuan memberikan pelajaran moral, memperkuat iman, serta menunjukkan keseimbangan risalah dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul selanjutnya Tafsir, Takwil, dan Terjemahan. Tafsir adalah menjelaskan makna zahir, ke makna yang lebih mudah kita pahami, ke makna yang lebih sering kita dengar, yang mudah kita untuk memahaminya. Takwil mengenali makna batin atau esensi ayat yang lebih dalam. Sedangkan terjemahan adalah hanya memindahkan ke bahasa lain supaya mudah, seperti orang tidak mengerti bahasa Arab dan dibuatlah terjemahan ke bahasa Indonesia. Judul selanjutnya Al-Quran dan Sains Modern. Al-Quran bukanlah buku sains, namun mengandung isyarat ilmiah yang terbukti ribuan tahun kemudian. Contohnya teori ekspansi alam semesta, siklus hidrologi atau embriologi, proses penciptaan manusia. Ini memperkuat posisi Al-Quran ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya judulnya Pandangan Orientalis terhadap Al-Quran. Mengkaji, mengkritik sarjana barat terhadap Al-Quran, banyak orientalis mencoba meragukan Al-Quran ini. Menuduhnya sebagai suduran dari tradisi Yahudi, Kristen, atau meragukan sejarah kodifikasinya. Mempelajari ini sangat penting untuk membangun argumen pembelaan yang ilmiah kepada Al-Quran. Judul selanjutnya Metode Kaidah Tafsir, menjelaskan cara kerja mufassir untuk adanya metode tahilli, bedah ayat per ayat, maudu'i, tematik pengumpulan ayat setema, ijmali, garis besar, dan muqaran, perbandingan pendapat ulama. Untuk judul terakhir adalah Al-Quran sebagai pedoman. Puncak dari studi Al-Quran adalah implementasi. Al-Quran berfungsi sebagai Al-Furqan, pembeda yang benar dan salah, dan syifa, obat bagi jiwa, yang membimbing manusia dalam aspek spiritual, sosial, politik, dan ekonomi. Baiklah, yang bagi teman-teman yang bertanya, silakan bertanya. Saya ingin bertanya. Oke, Rasya. Apa pertanyaannya, Syah? Jadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ayat muhkam dan berikan contohnya. Ayat muhkam ini adalah ayat yang bermakna tunggal, sifatnya tegas dan mudah dipahami secara pasti. Contohnya ayat tentang keesaan Allah, seperti Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke? Oke, Saudara Rasya. Oke, silakan yang bertanya. Apa yang saya inginkan. Oke. Silakan, Saudara. Saya mau nanya. Oke, temanku. Sebutkan 7 jenis qiraat sab'ah berserta atau Baiklah. Contoh qiraat sab'ah yaitu 7 qiraat sab'ah. Qiraat Nafi' dinisbatkan kepada Umar ibnu Sabah al-Mukhzumi. Qiraat Ibnu Khatir dinisbatkan kepada Abu Amr bin al-A'la. Setelah itu qiraat Abu Amr
Abu Amr ibnu Al-A'la Al-Bashri. Qiraat Ibnu Amir dinisbat kepada Laits ibnu Amir Al-Basri. Qiraat Hamzah dinisbatkan kepada Hamzah ibnu Habib Az-Zayyad. Qiraat Al-Kisai dinisbatkan kepada Hamzah bin Al-Kisai. Qiraat yang terakhir adalah qiraat Ubay ibnu Ka'ab, sahabat yang terkenal sebagai kefasihannya. Oke, silakan yang bertanya lagi. Baik, saya. Oke, Saudara Ridwan. Sebutkan 3 cara Allah SWT menyampaikan wahyu kepada para nabi berdasarkan Quran, surat Asy-Syura. 3 cara penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 yang saya ketahui. Yang pertama itu Allah langsung kepada Nabi Musa, seperti langsung Allah kepada Nabi Musa. Itu yang pertama, ilham. Wahyu dalam arti ilham atau inspirasi impian yang besar. Setelah itu melalui perantara atau spiritual yang terjadi pada Al-Quran dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.